Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita tangguh, cantik dan mempesona. Wanita tersebut bernama Esi. Pada malam itu, Esi lagi latihan silat. Tak lama setelah itu, abahnya Esi mau bicara serius. Abah mengatakan kalau Esi mempunyai saudara kembar. Namun, di saat bayi, si abah tidak sanggup membesarkan anak kembarnya, dan kembaran Esi diadopsi oleh orang Jakarta, dan si abah menyuruh Esi untuk mencari kembarannya ke Jakarta. Nih, abah kasih. Di dalamnya ada foto kamu sama kembaran kamu. Nanti kalau sudah sampai. Di saat Esi tiba di Jakarta, Esi langsung menelpon sahabatnya yang bernama Rani, dan Rani menyuruh Esi untuk segera datang ke tempat Rani. Sesampai Esi di kontrakan Rani, si Esi malah salah kamar. Huha, Esi sih, asal nerobos aja. Ya ampun, Esi! Ih, lu ngapain di sini? Karena Rani kagak yakin bisa menemukan kembarannya Esi, Rani mencarikan Esi kerjaan di Jakarta. Rani mengajak Esi ke kantornya, dan memperkenalkan Esi kepada Andra, selaku manajer di sana, dan Andra segera ngetes kemampuan menagih hutangnya Esi, dan alhasil, Esi berhasil melumpuhkan 2 orang preman kuat, dan pada akhirnya, Esi diterima di kantor itu, sebagai debt collector. Kemudian kita akan dibawa kepada seorang pemuda ganteng bernama Boy. Boy ini adalah orang yang satu kontrakan sama Rani. Pada siang hari itu, Boy dikejar-kejar oleh debt collector, karena Boy belum membayar hutangnya kepada Andra. Di saat debt collector ngejar Boy, Boy naik ke atas motornya Esi, dan Esi segera membawa Boy pergi. Padahal Esi juga kerja di kantor Andra. Pemula mana tahu dianya. Itu kan motor kantor. Siapa yang bawa ya? Di kantor, semua debt collector kena semprot oleh Andra. Kemudian, Ujang melapor bahwa si Boy berhasil kabur karena ditolong oleh cewek yang pakai motor kantor. Tidak lama setelah itu, Esi datang, dan Andra segera menugaskan Esi untuk nagih si Boy, dan Esi nungguin si Boy di depan kontrakannya, dan akal licik si Boy berhasil kabur, dan sampai pagi Esi masih nunggu Boy di hadapan kontrakannya Boy, dan Boy berhasil kabur lagi, sampai-sampai Esi diserempet motor. Akhirnya, Andra melihat Esi dan segera membantu Esi. Dia kabur. Iya, tapi lain kali hati-hati. Setelah lama kali nagih hutang kepada si Boy, akhirnya, si Boy nyerah, dan si Boy menjual handphonenya untuk bayar hutang, dan Esi segera ke kantor untuk ngasih kabar baik kepada Andra, bahwa Boy sudah membayar hutangnya. Andra sangat senang dan bangga punya debt collector seperti Esi. Justru saya bakal ngasih kamu bonus 500.000. Habis itu nanti saya traktir makan siang. Kalau diperhatikan, kedekatan antara Andra dan Esi sangatlah romantis benar. Dan banyak orang bilang kalau mereka mirip, dan Esi jadi penasaran, atau jangan-jangan Andra adalah saudara kembarnya Esi lagi, dan Esi menanyakan kepada Abah, siapa nama orang yang sudah mengadopsi kembarannya. Ternyata, namanya adalah Pak Edi, dan Rani menyuruh Esi untuk nanyain siapa nama bokapnya Andra. Akan tetapi, Esi yang sudah mulai baper sama Andra, Esi bila di dekat Andra malah hilang akal saking bapernya. Huf, Esi oh Esi. Gimana? Kalau baper. Baper pisan. Melihat Esi dan Boy boncengan di jalanan, Andra segera menghentikan motor mereka, dan Andra langsung judes dan marah-marah kepada Esi. Waduh, Andra mulai cemburu nih sama Esi. Saya gue cemburu. Cerita makin panjang, karena kemiripan Esi dan Andra makin pas. Rani berinisiatif untuk melakukan tes DNA, dan hasilnya juga sudah keluar. Ternyata, benar saja Andra adalah saudara kembarnya Esi. Abah dari kampung langsung menemui Andra. Akan tetapi, raut wajah Andra dan Esi sangatlah tidak setuju jikalau mereka kembaran, karena mereka sudah jatuh hati Pak Produser. Hahaha. Gagal deh ngedeketin Mas Andra. Anjrit. Kedekatan antara Boy dan Esi makin dalam benar, sampai-sampai Andra cemburu betul melihat Esi dan Boy latihan silat,
Gimana Andra mau nerima kenyataan kalau mereka kembaran? Hati sudah terpaut asrama, ondeh salah, terpaut asmara maksudnya. Kau ucapkan sayang hanya kepadaku seorang. 2 bulan berlalu, akhirnya, papanya Andra datang menemui Abah, dan mengatakan bahwa Andra adalah anak kandungnya. Setahun setelah mengadopsi kembaran Esi, istrinya Pak Edi hamil dan melahirkan Andra. Ternyata, saudara kembarnya Esi adalah Boy. Boy kabur dari rumah Pak Edi, karena cemburu sama Andra. Abah sebenarnya. Kemudian di scene terakhir, kita akan diperlihatkan kepada Andra dan Boy tarung silat. Namun, Andra kalah, dan Boy sangat senang bisa mengalahkan Andra. Akan tetapi, walaupun Andra kalah, Andra sudah berhasil memenangkan hati kembarannya Boy, dan Boy tentu saja merestui mereka berdua. Lo sudah kalah lawan gue, tapi lo sudah menangin hati saudari gue. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, pergunakan ilmu silat kalian untuk bekal jaga diri, dan cintailah saudara atau saudari kalian. Inilah akhir dari kisah debt collector cantik mencari kembarannya. Kami Susuka Story ID pamit undur diri. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you next time. Bye-bye.